Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Sekarang Anda berjumpa kembali bersama channel Kabar Tani 02. Semoga sahabatku semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan dibanyakan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kali ini sahabatku, saya akan berbagi tentang bagaimana bahwa malai padi ini serempak keluarnya. Dan yang keduanya, sudah barang tentu bahwa sudah terlihat bahwa malai sedang menunduk seperti ini adalah ini insya Allah bobotnya akan cukup lumayan. Dan juga hasil panennya akan berbeda dengan musim-musim yang kemarin. Karena sedikitnya yang saya share ini adalah dengan cara pemupukan yang berbeda. Artinya berbeda dikombinasikan dengan pupuk-pupuk yang sejenisnya, hanya beda merek dan mungkin beda kandungan dan kualitas. Yang keduanya adalah yang sangat penting untuk memberikan nutrisi di saat usia 45 dan usia 50-60 dan 65-70. Selain daripada itu adalah dengan cara-cara tepat sasaran dan diserap oleh tanaman maksimal 98%. Banyak petani mengatakan setelah melihat lahan padi sawah ini adalah tentunya berpikir pasti bahwa lahan tersebut atau tanaman padi tersebut adalah pupuknya maksimal. Padahal apa yang dikatakan mereka itu sangat jauh sekali, sahabatku. Luas lahan daripada sawah ini 6.300 meter persegi dan hanya menggunakan pupuk itu cukup 2,5 kintal. Yang pertama urea 1 kuintal, yang keduanya NPK plus Poska hanya 1 kuintal dan ditambah NPK tawon 50 kg. Biasanya standar untuk pemupukan yang luasnya 6.300 meter ini minimal 4 kuintal dan maksimal adalah 5 kuintal, baru menghasilkan sekitar kurang lebih antara 6 ton sampai 6 ton setengah. Nah seperti itu. Tetapi saya hanya menggunakan cukup 2,5 kintal dengan dosis tadi yang disebutkan tadi. Yang keduanya adalah ini adalah yang sangat penting. Di saat fase generatif, saya membuat semacam nutrisi hormon untuk tanaman padi di saat fase generatif. Sebanyak 10 liter, yaitu yang terbuat dari lidah buaya yang jumlahnya 5 kg total daripada lidah buaya itu sendiri. Dan lalu ditambah dengan MSG atau pecin 2 bungkus yang ukuran 85 gram. Mecin atau MSG apa saja, baik Ajinomoto ataupun Sasa ataupun Miwon itu bebas. Nah, yang keduanya kita dilanjut lagi dengan NPK tawon hanya cukup 2 kilo. Nah, mungkin sahabat tani semuanya mungkin agak sedikit bingung. Kenapa? Ini lidah buaya kita banyak, sebanyak 5 kilo. Dan ditambah lagi 2 kilo yaitu dari NPK tawon. Sebetulnya tidak, kalau kita sudah dibuktikan. Yang pertama adalah lidah buaya kita blender. Nah terus setelah di blender, nah kita jumlah airnya adalah 10 liter. Dan lalu difermentasi mungkin 1 hari atau sampai 3 hari. Kalau saya adalah 3 hari. Setelah itu adalah diperas. Setelah diperas, kita direndam dengan NPK tawon sebanyak 2 kilo itu. Nah, NPK tawon pun itu bisa 1 hari 1 malam atau lebih lama lebih bagus. Dan setelah direndam lagi, lalu disaring kembali, barangkali di sprayernya takutnya ada yang menyangkut dan kurang hancur. Setelah itu ditambahlah, dijadikan satu dengan MSG atau dengan pecin tersebut. Itu pengaplikasikannya. Pertama adalah pemupukan.
Pemupukan adalah di antara usia 10 hari sampai 17 hari setelah tanam. Itu di bidang pengaplikasian pemupukan. Dan pemberian nutrisi hormon dan plus NPK tawon tadi yang hasil fermentasi itu, menurut bahasa para petani, itu di saat usia antara usia 55 hari atau 45 hari sampai 55 hari dan 55 hari sampai 65 hari sampai padi keluar malai saat ini masih melakukan aplikasi daripada nutrisi hormon tersebut. Untuk dosis nutrisi hormon tersebut plus NPK tawon hasil fermentasi itu untuk di usia 45 sampai 50 hari adalah cukup 1 gelas air mineral atau 200 cc. Dan di saat padi itu bunting besar atau padi itu menjelang keluar malai, itu dinaikkan dosisnya menjadi 2 gelas atau bisa dikatakan 400 cc, atau itu bisa disesuaikan tergantung daripada kesuburan itu sendiri tanaman kita. Dan yang terakhir adalah saat padi menunduk, artinya sudah menunduk 50%, kita diaplikasikan kembali dengan dosis cukup 200 cc per tangki. Selain daripada dua jenis aplikasi tersebut, tidak terlepas sebagai petani budidaya tanaman padi ini adalah kita harus bisa juga mengendalikan daripada hama dan penyakit pada tanaman padi ini, seperti perawatan lainnya. Contoh dalam segi adalah pengairan di lahan petakan kita. Dari usia 0 sampai usia 40 hari setelah tanam, kalau bisa air jangan dikeringkan. Minimal di atas permukaan tanah itu 1 cm, maksimal adalah 3 cm, biasanya seperti itu. Dan keduanya adalah nanti dikeringkan sampai padi usia atau sampai padi itu saat bunting atau padi akan keluar malai. Nah, itu baru diberikan air kembali sampai padi itu menunduk. Dan padi itu akan menjelang panen 2 minggu, kita stop pengairan. Karena dengan cara seperti ini, kita main dengan pengairan lahan sawah jangan selalu mengenang air, itu juga tidak bagus. Tetapi kalau kita sedikitnya agak genit, dari 0 sampai 40 hari atau 45 kita diairi. Tetapi dari 45 sampai padi itu akan keluar malai, itu dikeringkan. Nanti saat padi itu bunting besar akan keluar malai, itu baru diairi kembali sampai padi itu menunduk dan menjelang panen 2 minggu. Itu adalah penting juga buat budidaya tanaman padi kita, sahabatku.